Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari esai yang bertemakan informasi sebagai makna data ruang lingkup biologi. Dengan esai berjudul Pentingnya Data dan Informasi dalam Biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan. Dalam upaya mempelajari kehidupan ini, sejak dahulu para ilmuwan sangat bergantung pada data dan informasi untuk mengungkap segala rahasia yang ada pada sel, jaringan, hingga ke ekosistem yang luas ini. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan fakta, angka, maupun hasil observasi yang diambil dari eksperimen ataupun dari pengamatan yang telah dilakukan. Dalam bidang biologi, data dapat berupa hasil pengukuran, sekuens DNA, pengamatan mikroskopis, hingga pola migrasi hewan. Lalu, semua data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan digunakan untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data yang telah diambil. Contohnya, pada bidang genetika dilakukan penelitian tentang DNA manusia untuk mengetahui bagaimana gen berfungsi, faktor lingkungan apa yang menyebabkan penyakit, bagaimana mutasi terjadi, dan bagaimana penyakit tertentu diwariskan. Selain itu, data DNA juga dapat digunakan untuk kegiatan forensik, yaitu untuk membantu penyelesaian berbagai kasus kriminal, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, atau terorisme. Forensik DNA juga dapat digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan seperti ayah anak, ibu anak, atau saudara kandung. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan juga harus diolah dan dikontekstualisasikan menjadi informasi yang bermakna. Informasi inilah yang memungkinkan peneliti membangun teori, membuat kesimpulan, serta mengembangkan solusi untuk menghadapi tantangan yang ada. Dalam ilmu biologi, informasi juga seringkali digunakan untuk menjelaskan hubungan antar komponen kehidupan. Misalnya, data tentang jumlah spesies atau populasi individu dan kondisi lingkungan di suatu ekosistem yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung atau sensor. Kemudian, data ini dianalisis untuk melihat pola interaksi antar spesies, perubahan populasi, atau hubungan dengan faktor lingkungan seperti suhu dan curah hujan. Informasi yang diperoleh menunjukkan kesehatan ekosistem. Misalnya, apakah suatu ekosistem berada dalam kondisi stabil atau terancam, sehingga dapat digunakan untuk merancang kebijakan konservasi. Dalam bidang botani, data tentang respon tanaman terhadap perubahan lingkungan seringkali diubah menjadi informasi yang berguna untuk memahami adaptasi tanaman. Sebagai contoh, data yang mencakup tingkat fotosintesis, kandungan klorofil, dan pertumbuhan tanaman dikumpulkan di bawah berbagai kondisi lingkungan, seperti perubahan suhu, kelembapan, atau kadar karbon dioksida. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana tanaman merespon stres lingkungan, misalnya dengan menyesuaikan mekanisme metabolisme atau pola pertumbuhannya. Dari pengolahan data ini, diperoleh informasi mengenai varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, suhu tinggi, atau kadar CO2 yang meningkat akibat perubahan iklim. Kemampuan mengolah data menjadi informasi yang bermakna menjadi sangat penting terutama di era digital yang memiliki tantangan berupa big data, seperti data genomik atau data ekologi berbasis sensor. Tantangan ini memerlukan teknologi yang canggih seperti kecerdasan buatan untuk memproses data dalam jumlah besar secara efisien. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan
Pembelajaran mesin atau machine learning merupakan contoh teknologi yang dapat digunakan untuk membantu ilmuwan menganalisis data biologis yang kompleks, seperti data sequence genom, citra medis, atau data biodiversitas. Kemajuan teknologi telah mengubah cara data biologis dikumpulkan, dianalisis, dan juga digunakan. Teknologi seperti mikroskop elektronik, sequencing genetik, dan bioinformatika telah memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah yang luar biasa. Salah satu perkembangan besar mengenai pengelolaan data di bidang biologi adalah teknologi sequencing genom, yaitu proses membaca informasi genetik makhluk hidup. Teknologi seperti Next Generation Sequencing atau NGS memungkinkan para ilmuwan membaca DNA dengan cepat dan murah. Dengan teknologi ini, proyek besar seperti Human Genome Project berhasil memetakan seluruh DNA manusia. Hasilnya, membantu kita dalam memahami penyakit yang disebabkan oleh gen, menciptakan obat yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu, dan juga mempelajari hubungan antar spesies dalam evolusi. Selain itu, teknologi lain yang sedang berkembang adalah CRISPR-Cas9, alat pengedit gen yang memungkinkan kita mengubah gen dengan presisi tinggi. Teknologi ini itu bisa digunakan untuk memperbaiki gen yang rusak, menciptakan tanaman yang lebih tahan lama, atau bahkan mengembangkan mikroorganisme yang dapat memproduksi energi terbarukan. Namun, dengan didapatkannya data yang terus meningkat, menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana mengolah, menganalisis, dan menyimpan data tersebut. Sehingga dibutuhkan peran bioinformatika sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan biologi, komputer, dan matematika untuk mengelola data biologis. Bioinformatika memungkinkan para ilmuwan untuk menemukan pola-pola tersembunyi dalam data besar, seperti hubungan antara mutasi genetik dan risiko penyakit tertentu. Di sisi lain, keberadaan teknologi pengumpulan data seperti drone, sensor lingkungan, dan satelit juga mendukung penelitian ekologi dalam skala lebih besar. Dengan teknologi ini, para peneliti dapat memantau perubahan ekosistem secara real-time, memahami migrasi spesies, atau memetakan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Data ini menjadi sangat penting dalam upaya konservasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain di dunia penelitian, data dan informasi juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat individu, organisasi, maupun pemerintah. Keberhasilan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi itu bergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama, yaitu data yang dikumpulkan harus akurat, representatif, dan juga relevan. Jika terjadi kesalahan dalam pengumpulan atau analisis data, maka nantinya akan menghasilkan informasi yang menyesatkan dan berisiko menghasilkan keputusan yang salah. Kedua, proses analisis dan interpretasi harus dilakukan secara teliti. Biasanya hal ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi seperti perangkat lunak, analisis data, atau model statistik. Ketiga, informasi harus disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan, baik itu ilmuwan, pemimpin organisasi, atau pembuat kebijakan. Nah, dalam bidang kesehatan, terdapat data epidemiologi yang digunakan untuk memprediksi dan juga menangani penyebaran penyakit menular, seperti yang terjadi saat menangani pandemi COVID-19. Informasi yang diperoleh dari data infeksi, vaksinasi, dan perilaku masyarakat membantu para pemerintah dalam merancang kebijakan kesehatan yang tepat. Sedangkan pada bidang pertanian, data tentang cuaca, tanah, dan gen tanaman digunakan untuk meningkatkan hasil panen dan mengurangi dampak lingkungan. Informasi ini dapat membantu petani untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai pemilihan tanaman, waktu tanam, dan juga penggunaan pupuk. Selain itu,
Data dan informasi juga menjadi hal yang penting dalam pendidikan. Dalam pendidikan biologi, data hasil penelitian digunakan untuk menyusun kurikulum, mengembangkan media pembelajaran, dan juga mendorong siswa untuk memahami konsep-konsep biologis yang kompleks. Meski memiliki potensi besar, pemanfaatan data dan informasi dalam biologi itu tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah masalah privasi dan etika yang menjadi perhatian penting, terutama dalam penelitian yang melibatkan data manusia, seperti data kesehatan atau genetika. Data tersebut harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Selain itu, ada risiko interpretasi data yang salah karena kurangnya pemahaman tentang konteks atau metode analisis yang digunakan. Hal ini dapat menyebabkan kesimpulan yang keliru, seperti menganggap hubungan yang hanya berupa kebetulan sebagai sebab akibat. Tantangan lainnya juga muncul ketika harus menggabungkan data dari berbagai bidang ilmu yang seringkali memiliki format atau metode pengukuran yang berbeda. Nah, proses ini itu memerlukan upaya yang ekstra untuk menghasilkan informasi yang terpadu dan juga relevan. Setelah data diolah, tantangan berikutnya adalah menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang mudah dipahami oleh peneliti maupun masyarakat awam. Nah, informasi yang terlalu rumit tanpa penjelasan yang jelas seringkali sulit dimengerti sehingga mengurangi dampaknya. Nah, untuk mengatasi tantangan ini perlu ada pelatihan lebih lanjut di bidang analisis data, pengembangan teknologi yang lebih baik, dan pendekatan yang lebih etis dalam pengelolaan data. Selain itu, kolaborasi antar bidang ilmu dan penggunaan visualisasi data yang menarik dapat membantu menyampaikan informasi dengan lebih efektif. Nah, melihat perkembangan yang ada sekarang, terlihat bahwa masa depan biologi akan semakin bergantung pada data dan informasi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin meningkat, seperti adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, komputasi awan, dan teknik sequencing genomik itu membuat pengumpulan dan analisis data akan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan juga menjadi lebih mendalam. Hal ini menjadikan adanya peluang baru dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang sulit maupun rumit untuk dijawab, serta memunculkan adanya solusi yang inovatif untuk tantangan yang ada di era ini. Selain itu, perangkat berbasis Internet of Things atau IoT memungkinkan pengumpulan data secara real-time. Alat kesehatan yang dapat dipakai seperti jam tangan pintar yang memantau detak jantung atau kadar glukosa darah memberikan data yang bermanfaat bagi setiap individu dan sistem kesehatan. Di sisi lain, sensor lingkungan berbasis IoT dapat mengumpulkan informasi tentang kualitas udara, suhu, atau kondisi tanah untuk mendukung pelestarian lingkungan dan penelitian ekologi. Namun, di balik kemajuan ini muncul tantangan baru terutama terkait etika dan privasi data. Informasi biologis seperti data genom individu merupakan informasi yang sangat sensitif dan harus dilindungi dari penyalahgunaan. Isu-isu seperti perlindungan data pribadi, keamanan sistem, serta akses yang adil terhadap data terbuka menjadi perhatian utama. Solusi untuk tantangan ini adalah memastikan pengelolaan data yang etis dan pengembangan regulasi yang melindungi individu tanpa menghambat inovasi ilmiah. Dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, masa depan biologi menjanjikan kemajuan yang luar biasa. Peningkatan teknologi canggih, pengelolaan data yang baik, dan kolaborasi lintas disiplin ilmu akan membuka jalan dan terobosan baru dalam penelitian biologi, pengobatan, dan juga pelestarian alam. Semua ini tidak hanya akan memperluas pemahaman kita tentang kehidupan, tetapi juga memberikan manfaat nyata
bagi kesehatan manusia dan planet yang kita tinggali. Kesimpulannya, data dan informasi merupakan jantung dari ilmu biologi. Melalui data, kita dapat memahami fenomena kehidupan, menemukan solusi untuk berbagai masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini sepenuhnya, kita harus mengatasi tantangan yang ada, seperti kualitas data, keamanan, dan akses teknologi. Di era revolusi digital, peran data dan informasi dalam biologi akan semakin besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi, memastikan bahwa data dan informasi digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia. Biologi dengan segala kompleksitasnya hanya dapat dimengerti jika kita menghargai dan memahami pentingnya data dan informasi. Terima kasih.